Ayo teman, kita belajar selama ada kesempatan. Cepat. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam suasana sehat Tuhan. Sehat nggak anak-anak? Sehat. Betul tanya tadi pagi sudah belum? Sudah. Hanya sarapan. Tambah energi pintar siapa lagi? Ya, belum ya? Kita akan bertanya. Siswa kelas 4C apa kabar? Baik. Kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan seksama. Siswa kelas 4C sahabat semua. Hebat Ibu Ida, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami Ayo. semangat pendidikan. Olahraga samping, burungnya terbang. Aman ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Rambutan-rambutan, taman liputan. Lumbu-lumbu-lumbu, taman digulung. Pulang melingkar di pagar bundan. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Kau gabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Kau gabung menjadi empat, jadilah kamera cepet. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Kau gabung menjadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri. Kau gabung menjadi delapan, jadilah kelinci rumah. Lima jari kanan, lima jari kiri. Kau gabung menjadi 10, siap berdoa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih semua? Semua? Alhamdulillah. Kita semua sehat? Hari ini Bu Guru akan menerangkan tentang budaya positif. Nah ini adalah salah satu tugas presentasi Bu Guru yang kemarin Bu Guru ikuti waktu tanggal 19 Oktober ya. Kamu perhatikan, Bu Guru akan terangkan ya. Ini tugas presentasi Bu Guru. Judulnya adalah budaya positif. Nah, di sini ada apa yang tahu siapa? Siapa nih? Siapa itu? Siapa itu?
Satu kelas? Ada kamu semua di situ? Ya. Nah, Bu Guru akan menerangkan ini bentar ya. Baca nggak? Ya. Budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai kebiasaan yang berpihak kepada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi murid yang bernalar kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sedangkan kalau arti budaya itu kebiasaan yang baik yang perlu kita terapkan setiap hari di mana-mana, nggak hanya di sekolah, namun di rumah terapkan budaya positif, di masyarakat terapkan budaya positif, di keluarga terapkan budaya positif. Nah, diantaranya adalah supaya anak-anak mendapat bernalar kritis. Apa bernalar kritis? Siapa kelompok bernalar kritis? Nah, apa artinya? Coba. Berpikir cepat, kritis. Kalau yang salah, guru salah, boleh nggak? Boleh. Kemudian hormat sama siapa aja? Semuanya kamu hormatin. Gak sama guru aja yang semua yang karena guru kamu. Semua yang ada di sekolah, di rumah, di masyarakat harus dihormati. Apalagi kalau orang tersebut lebih tua. Dengan cara apa hormatnya? Sama cara yang sopan. Jangan mau minta sesuatu. Boleh nggak? Nggak boleh. Mak, nggak jajan mak. Bisa jajan nggak? Enggak, kami tanggung. Enak aja kerja dengan sama. Kemudian bertanggung jawab. Apa tanggung jawab? Ajang, Bu Guru mau keluar. Tolong jaga teman-temannya. Ya, benar-benar menjaga. Tanggung jawab nggak? Tanggung jawab. Bu Guru ngasih PR 10 soal di rumah, kerjakan. Yang mengerjakan siapa di rumah? Sendiri. Nah, tanggung jawab. Dikasih pesan, Bu Guru punya kunci. Titip, Alicia, dia menjaga. Tiba-tiba ada yang datang. Alicia, kata Bu Ida, saya pinjam motor. Dikasih nggak Alicia? Dikasih nggak? Dikasih nggak Alicia? Jangan. Kan Bu Guru nggak nyuruh, orang pisang doang. Kalau begitu Alicia, bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab apapun. Siapapun kalau Bu Guru nggak ngomong, Alicia, kalau si Hafiz pinjam, silahkan. Baru dikasih. Kalau Bu Guru nggak pesan, jangan dikasih. Paham? Artinya, hormat dan tanggung jawab. Lanjut. Nah, nih. Ini adalah konsep budaya positif. Pertama, ada beberapa budaya positif, perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, disiplin positif. Ada kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia. Perhatikan, siapa yang sudah tahu di antara salah satu ini? Siapa? Pernah nggak tahu dari salah satunya? Yang mana? Keyakinan kelas, ya. Kemarin kita sudah membangun keyakinan kelas. Ada 28 saran, harapan kita, keluarga sini, keluarga kelas kita, untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Supaya apa sih Bu Guru kelasnya dibikin kesepakatan? Disiplin. Supaya disiplin, pintar apa lagi? Tertib apa lagi? Bertanggung jawab. Apa lagi? Boleh nggak kita nyontek ulangan? Ada banyak nih dari Bu Guru. Bu Guru tahu nih, dilihatin. Bisa siapa ini? Saya Bu Guru. Bisa siapa ini? Saya Bu Guru. Bu Guru, nah dasarnya masih pelan, masih lembut. Bu Guru yakin, Bu Guru gini. Tulisan siapa ini? Baru. Ini Bu Guru, Mama. Kayak gitu.
Waktu bilang enggak, saya jujur enggak jujur, enggak boleh, harus jujur ya. Nah, kemudian lanjutkan. Paradigma belajar, perubahan paradigma belajar. Coba baca, dong. Juga adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang siswa secara holistis, aktif, berperan pada murid dan menjadi pelajar serta alih Transformasi. transformasi untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, perlu mengembangkan edukasi menciptakan budaya Perubahan paradigma belajar, ya. Kamu ingat nggak kata-kata transformasi? Ayo di mana? Perubahan. Ada penjelasan kemarin. Pas, ya. Nah, ini guru adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang siswa secara holistik. Ya, jadi yang dirubah bukan cuma otaknya pintar, yang utamakannya cerdasnya, moralnya, karakternya dirubah menjadi baik dan menjadi teladan, contoh, sebagai contoh. Jadi kalau gurunya ada pepatah bilang, guru kencing berburu, murid kencing berlari. Paham nggak? Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Nah, jadi yang namanya guru itu dicontoh siswanya menjadi teladan. Boleh nggak sih guru? Kok guru ngomongnya kasar? Boleh nggak? Tanya ke guru. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, kasih saran. Kan guru bilang, kita ibarat apa? Kemarin kamu nyebut puisi. Ibu dan anak, satu keluarga. Jadi kalau guru salah, silakan tegur. Kalau kamu salah, boleh guru tegur. Misalnya, nah, guru mengusahakan menjadi teladan serta agen transformasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ayo apa aja? Profil pelajar Pancasila. Apa namanya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan semangat kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan semangat kritis. Nah, ini dia nih. Nah, sorry, sebentar. Udah waktu belakang. Nah, sekarang kita pindah ke motivasi perilaku manusia. Gue tanya, silakan kalau motivasi. Saya rajin kan supaya dipuji. Di rumah nih pengen beli sesuatu, rajin pura-pura, rajin bantuin mama cuci piring, bantuin bapak bekerin kentang. Ada keinginan, apa motivasi? Nah, Bu Guru akan memberikan ini dan kemarin, tapi boleh kamu kata di situ. Menurut kamu motivasi itu apa sih? Tadi apa gitu? Kedua, yang pengen ketemu ya, yang ngomong si Yosa, ya, apa sih arti motivasi? Kamu motivasi? Terserah, yang penting intinya arti motivasi. Gue akan memberikan ini, kamu tuliskan di sini. Ingat, yang ditulis kan gak ada lainnya ya. Kemarin kita ini kamu di sini. Oke, duduk lagi. Apa arti motivasi? Kerjakan. Tulis akan bukan kamu. Apa arti motivasi? Terserah kamu apa aja boleh tanya
pengen sesuatu. Apa arti motivasi? Ayo, terserah kamu apa aja. Yang ada di otak kamu boleh. Boleh. Apa arti motivasi? Kalau sudah boleh ditempel di depan. Terserah kamu apa aja. Motivasi adalah terserah kamu. Yuk. Bu Guru kasih waktu sampai 2 menit. Kan? Arti motivasi. Arti boleh? Kalau udah duduk ya. Dapat surat over aja. Gantian biar apa gantian? Yuk. Lanjut, siapa lagi saya tempelkan? Ayo, ini udah. Sudah? Sudah, duduk kembali ke tempatnya. Sudah? Menurut kamu aja, nggak apa-apa aja boleh. Sudah? Yuk, akan mengguru bacakan hasil dari Gibran, dari hasil pemikiran kamu. Ada yang bilang Kaisar berangkat sekolah pengen ketemu Diwa. Terus motivasi adalah keinginan, bagus. Ingin belajar dengan tertib. Itu gue jatuh. Kemudian keinginan yang ada di dalam diri, keinginan menjadi seperti orang lain, berbuat baik, keinginan, dorongan, dorongan yang sesuatu yang kita inginkan dan keinginan diri sendiri. Saya mau datang lebih awal ke sekolah. Lihat si Hafiz ingin pertama masuk sekolah ketemu Yauza.
hasil pemikiran kamu tentang motivasi. Belakang galak. Nah, nanti kita akan bahas apa sih arti motivasi itu. Nah, perhatikan. Nah, perhatikan. Ini adalah motivasi manusia. Motivasi itu, perhatikan, dibagi dua. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Apa guru? Motivasi internal itu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Kemudian motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar, dari orang lain misalnya. Untuk menghindari ketidaknyamanan tertutupan misalnya gini. Guru kasih PR, kerjakan ya. Tapi kamu membuat PR bukan karena kamu ingin pintar, biar nggak dimarahin mama, biar nggak dimarahin guru, makanya bikin PR tuh contoh. Jadi dorongannya dari luar bukan dari dalam diri sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau nolong ibu itu bawa belanjaan supaya dikasih uang. Saya mau deketin si Maya supaya Maya nanti kalau jajan ada ibu dikasih. Ini dapat imbalan dari orang lain. Bedanya. Yang ketiga, yang kedua, motivasi internal. Itu bagus nih untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mengenali diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saya belajar supaya pintar. Saya belajar supaya mendapat azam dan ke depan. Juga ke depan, kakinya ke depan. Yang nyaman. Ya. Nah, sekarang gue tanya, kamu sekolah? Itu sekolah kan? Dikasih jajan ke sama apa? Kamu sekolah untuk mendapatkan uang jajan atau mau pintar? Lagi, mau mendapatkan uang jajan atau mau pintar? Mau pintar atau mau ketemu si Selo? Mau pintar atau mau ketemu si Dewi? Guru, saya mau sekolah apa? Biar pintar guru, tapi pengen dipenuh habis juga. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Namanya harus sebagai motivasi eksternal dari luar. Yang mau pinternya, kalau rasa ya, rasa ketawa ya. Nah, mau pinternya dari internal. Mau ketemu hafiznya atau eksternal. Bu Guru, saya mau sekolah, Bu Guru. Kenapa? Supaya nggak jajan. Apa itu motivasi apa? Eksternal. Bu Guru, saya mau sekolah supaya saya menambah ilmu pengetahuan. Motivasi apa? Tahu bedanya? Jadi apa arti motivasi? Dorongan dari dalam diri atau dari luar yang berupa penghargaan, berupa imbalan, berupa pujian. Itu namanya motivasi dari luar yang disebut eksternal. Tahu bedanya? Paham? Belum tanya, motivasi ada berapa macam sih? Ada 2 macam. Yang pertama, motivasi internal. Motivasi internal berasal dari dalam diri. Motivasi ada 2 macam. Pertama kan tadi motivasi karena apa artinya? Contohnya tadi ingin ke sekolah agar pintar. Yang satu lagi motivasi eksternal. Apa artinya? ini motivasi dari luar. Yang berupa
ingin mendapatkan pujian, penghargaan, imbalan. Boleh nggak begitu? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Boleh nggak? Paham motivasi ya? Lanjut. Capek di malu lu. Capek, nggak usah tahu bego lu nanti. Amin. 2:30. Ya, 2:30. Nah, motivasi mana yang paling banyak yang kalian rasakan? Mana? Eksternal apa internal? Jujur, ayo jujur. Hah? Awak. Menurut kamu, yang kamu lakukan selama ini untuk datang ke sekolah, motivasinya eksternal atau internal atau kedua-duanya? Hah? Boleh nggak? Jadi motivasinya Kalau buat masuk guru. Saya mau intensif. pintar, saya mau bisa menambah ilmu, tapi saya juga mau mendapat uang jajan. Saya mau ketemu si Rini juga, boleh? Boleh. Salah satu keyakinan kelas kita ada yang menulis apa? Perut, toilet. Salah satu keyakinan kelas kita tidak datang terlambat ke sekolah. Siapa nulis itu kemarin? Ada, dibaca sama ayah. Kita jadikan kesempatan kelas ya. Nah, seandainya nggak ada aturan begitu, gua mau sekolah bebas aja, datang jam berapa aja, boleh nggak? Boleh. Ya, meskipun ada atau tidak ada peraturan, tetap harus disiplin sama Bu Guru. Meskipun Bu Guru harus datang mengajar tepat waktu, boleh terlambat, tapi Bu Guru akan terlambat. Kenapa? Karena Bu Guru punya tanggung jawab mencerdaskan anak bangsa, ngajarin kamu. Meskipun kamu cuma ada 10 orang, yang lain nggak masuk, izin jalan-jalan yang lainnya, Bu Guru ngajar nggak? Tetap ngajar. Karena udah ada janji, udah ada kontrak sama orang tua, sama Allah, sama guru. Apapun keadaannya, saya tetap akan belajar meskipun keadaannya, kondisinya kecuali guru sakit, terkapar, nggak bisa bangun, guru nggak masuk. Pernah nggak guru gitu? Pernah nggak guru nggak masukkan bukunya dia? Alhamdulillah nggak pernah ya. Kenapa? Karena memang tujuan guru sudah hanya mengajar. Kalau mengajar, guru bikin kamu pintar matematika, bikin kamu pintar bahasa, pintas. Tapi kalau mendidik, adab kamu, moral kamu, guru yang tahu. Oh iya, ini salah ya. Oh iya, ini benar ya. Kalau boleh duduk, silakan nggak apa-apa. Ya. Nah, efek penghargaan yang tadi nih. Efek penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan, sehingga dia akan hilang motivasi dari dalam diri kawan. Baik, Sar. Aku sekolah ya yang rajin. Nanti Bapak balikin sepeda lagi di sekolah. Ansa, nanti kamu kalau naik kelas 5, Bapak belikan handphone. Aduh, nggak kuat dulu. Aisyah, kalau kamu
akan Iya, Quran, ganti. Bapak beliin motor misalnya. Penghargaan berulang, Ngokok gak dengerin. bagus nggak? Nggak bagus. Nanti motivasi dari Jamisnya akan hilang. Karena apa? Setiap dia berbuat ada imbalannya, ada penghargaannya. Ya. Jadi misalkan motivasi dari dalam diri selalu ada. Boleh nggak ngasih dulu sekali-kali nggak apa-apa. Ya. Selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan itu, kita pun tidak menyadari tindakan kita lakukan. Maka dibilang dikasih ini dikasih, itu dikasih sebagai ya. Kita akan tidak sadar apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Lanjut, oh ya, lanjutkan kita minum deh. Ini kamu udah mulai biasa nih ya. Kita oke, ya, makan yuk. Yuk, makan ini yuk, sini. Udah gara. Capek ngentot lu anjing lu. Ya, makan semua. Salah usah. Put your hands up, never stop. Sing and sing song. Have fun all day long. Alright, sang, gooly, 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 sang. Alright, sang, gooly, 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 sang. Out of it, gooly, 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 sang. Out of it, gooly, 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 sang. Awas, Jangan dong, jangan. Put your hands up and never stop. Let's sing it a little faster and try to get easy faster. Ayo dong. Oke, lanjut. Ya, bilang, BT-nya. Ya. Masih semangat? Harus semangat ya. Lanjut. Sekarang ada kado perubahan tanggal 5. Ada stimulus respons. Apa sih stimulus respons?
Tahu nggak? Siapa tahu stimulus respon? Di sini ada tabel perubahan respon. Tabel perubahan. Menurut stimulus respon, kebutuhan kita semua sama. Benar nggak? Semua kebutuhan kita sama. Namun mencari kontrol, kebutuhan kita berbeda. Aku tanya, kebutuhan semua manusia sama apa berbeda? Berbeda. Saat ini guru pengen minum. Kamu pengen minum nggak? Beda kan? Saat ini guru pengen istirahat. Kamu istirahat nggak? Saya? Beda. Hari ini guru capek, pengen tidur banget. Kamu juga pengen tidur? Makanya beda. Lanjutnya, semua orang melihat yang sama. Beda ya. Kita coba merubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Dulu kalian merubah Aco sama dengan Yauza. Bisa? Ya. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami orang lain. Oh, berarti nggak bisa gitu, guru. Ibu harus memahami ini, ibu harus memahami Jen, ibu harus memahami Alvan. Ya, ibu disama-samain. Pokoknya Alvan harus sama dengan Sel. Alvan harus sama-sama Anda. Kalau itu, setiap orang pasti lanjut. Perilaku buruk terlihat suatu sebagai hukuman karena teori stimulus respon. Tapi teori kontrol hanya mengontrol semua perilaku memiliki tujuan. Saya nakal di sekolah. Kenapa tujuannya? Kalau diperhatikan sama guru. Karena di rumah saya merawat pekerja. Di rumah saya, di sekolah saya tidur menurun. Kenapa? Di sekolah, di rumah, antara tidur main game. Ada, teman kita ada begitu. Dari sini sih bisa. Kalau kamu, kenapa? Karena malamnya tidur malam, nggak ada waktu apa-apa. Ya, lanjut. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi kata teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir menang kalah, sedangkan menurut teori kontrol berpikirnya menang-menang. Nah, ini positif. Baca Yoza. Jadi, tapi apa aja di sini positif? Berapa aja? Dengan nggak? Dengan kelas terus motivasi terus. Tujuannya supaya melakukan tetap diri untuk membentuk kepercayaan diri. Nah, tadi nih, lanjut membacakan apa ini? Novel pelajar. Baca, yuk. Baca. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bersalah. Dua. Apa sih maksudnya buku ini? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bersalah mulia. Jadi kita sebagai makhluk Tuhan harus selalu bersyukur. Jadi kan bersyukur. Bagaimana bersyukur ya? Bagaimana bersyukurnya? Apa sih artinya bertakwa itu? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Kita aja nih. Allahu Akbar. Tanggungan. Tanggungan main bola. Begitu.
Bukan begitu. Kalau gitu. Benar nggak? Inilah berarti. Kemudian berkebinekaan bineka berarti apa ber? Apa penjara? Bermacam-macam beragam-ragam. Selanjutnya gotong royong, apa gotong royong? Bekerja sama dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan, boleh nggak bergotong royong mau membuli teman? Boleh nggak bergotong royong mau nyontek? Dan mandiri. Apa mandiri? Apa sendiri? Mandi sendiri. Beli makan, boleh nggak? Banyak kok belum mandiri. Yang punya kreatif, punya inovasi, punya keinginan, punya ide-ide, punya saran cara kreatif. Bisa berdalam tes sekali sih. Begitu cepat. Kesusahan dasar manusia. Macam. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Bu, Manusia butuh apa aja sih? Minum terus? Tidur. Energi. Terus? Pakaian. Rumah apa lagi? Ada berani sih pelu kencing sih. 5 kebutuhan dasar manusia. Anda yang pertama, Bertahan hidup, makanan, kebutuhan bertahan hidup itu dengan makanan, pakaian, keamanan harus wajib puasa ada. Manusia butuh makan, butuh minum, butuh rumah, butuh sehat, butuh aman, harus. Kemudian kasih sayang. Dan udah rasa Bu capek cinta. Bu. Apa maksudnya? Guru bilang kita dalam kelas ini guru berkatedral ada satu keluarga, ya, di mana banyak kepala, banyak pemikiran, banyak kemauan, Bantu. ya. Ada satu A misalnya, dia juga ada masalah di sekolah, dia macam perhatian dengan cara nakal, dengan cara mencuri teman, di sekolah ngantuk. Menurut kamu kita apain ya? Diapain? Dihukum. Hukum. Oh, diapain? Dinasehati, jangan dicuekin, jangan dipukul, jangan dipukul. Dinasehati. Kenapa ya harus seperti itu ya? Apa? Kenapa? Udah Berapa? 45. Udah lanjut aja. Belum terus. Kalau kita masih bilang ya, masih panjang. Terus, jangan dicuekin, jangan dikamuin, jangan Capek. temennya nggak boleh. Tapi sayang, diterima dengan cara apa? Sedikit lagi. Tanya apa penyebabnya, cari solusinya gitu. Jangan dicuekin, jangan. Kasihan, ya. Ini kekuasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memiliki berprestasi diakui dan didengar. Mandiri, memiliki keinginan untuk mencoba hal yang baru dan kesenangan, bermain humor,
tertawa dan antusiasme. Siapa yang gak suka honor? Siapa yang suka tawa? Perlu kayak itu. Perlu supaya nggak stres. Jangan terus. Coba sekarang sama-sama tawa. 1, 2, 3. Itu marilah kita minta ajang. Gimana kita ketahuan ya jam. Ya, kita sama-sama lihat gerakannya aja. 1, semua berdiri. Boleh tahu, 1, 2, 3. Mau ikutan aja? Oke. Ada tuh di bawah. Ada tuh di bawah. Ada lu. Terima posisi kontrol guru. Capek, lu mau pusing kepala lu, gue Terima capek. posisi kontrol guru. Tangan Membuat rasa bersalah. Penghukum sebagai teman, pemantau atau sebagai manajer. Tapi sudah ke angka berapa sih? Angka Ada beberapa pertanyaan berapa? di mana itu akan menempatkan di sana posisi seorang guru. Nih. Contoh penerapan posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Masih lama, please, no? Ya deh. Please, ganteng, Nada please. suara tinggi, Gantian, nanti please bahasa itu. tubuhnya makanya melotot. Saya ke bawah. Siapa yang mencontohin? Ya, jarinya menunjuk dan menghardik. Kata-katanya ini. Patuhi aturan atau awas. Nanti kamu akan saya bilang sama orang tua kamu. Makanya mendelik, melotot, ini suara itu posisi sebagai Fish, itu kalau era diganti itu yang contoh penilaian dan posisi kontrol. selanjutnya T-nya dihapus. Ke kontrol. sebagai membuat rasa bersalah. Nada suaranya meremas, halus, sedih. Bahasa tubuh merampas anak-anak dan lesu. Ini contohnya. Ini contohnya. Ulang yang pertama. Makanya guru jadi guru yang jadi anak. Posisi terbutuh. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu akan saya lapor ke orang tua kamu. Ya. Nah, lanjutnya di situ dulu. Nah, lanjutnya, nah ini sebagai pembuat rasa bersalah. Suaranya pelan, halus, sedih. Ini bilang, itu sakit keras dengan kamu. Bagaimana orang pokoknya Bentar lagi, please. sebagai pembuat rasa 48. 48. sambil sedikit 49. pelan. Nah, lanjut. Sebenarnya. Please, bukanya lu lihat sini tuh. Bukanya bu, anggaran tuh sampai 49. Masa lagi ini tuh kata sampai 50. Sampai please. Terus bahasa tubuhnya tidak takut dan kategorinya. Apa kamu bilang? Tidak kamu atau kategorinya? Ayo. Jadi gitu. Nah,
Ini yang paling tepat. Yang kedua adalah merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam apapun sekolah. Dengan adanya sebuah kegiatan kelas dalam kelas diharapkan mampu mewujudkan pendidikan dan profil pelajar Pancasila. Coba Bogor kembali ke belakang. Kaidah, kemarin kaidah terus apa lagi dalam kelas? Masih ingat nggak? Oke, Anda bersama Anda? Hah? Kamu kan tulis? Apa? Najwa? Oke, Nitya? Oke, ini? Terus? Oke? Lupa. Apa? Nggak sampai ke tes. Siap? Terus? Besok? Hah? Salah? Oke, bisa? Ayo. Lupa ya? Ya? Lupa. Lupa ya? Bisa? Ya, Maya? Oke, kamu? Apa? Lupa, Iba? Laki? Indah? Berat? Siap? Lupa? Darah? Lupa ke kelas? Bu Guru sudah ini, contohnya itu pembentukan tanah bersifat abstrak. Jadi, nggak berbentuk misalnya. Udah lagi. Tidak nyata. Hanya dilihat oleh Islam habis nggak berbentuk. Kemudian tangan universal buat dalam pertemuan positif. Sedikit aja biar gampang. Semua warga kelas dilibatkan. Kemarin semua menyampaikan. Dua. Kalau salahnya enggak? Kemarin semua menyampaikan. Dua wanti sih dia. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana. Tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah tanpa kesepakatan. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Kamu tahu nggak bedanya fisik sama psikis? Hah? Kalau fisik tuh kamu melakukan sesuatu, misalnya kamu sudah lari lapangan. Tapi kalau psikis kejiwaan, marah-marah itu pilih yang fisik apa psikis? Fisik. Nah, biasanya kalau kamu pernah dipukul, misalnya ya, udah bilang, ya enggak? Tapi kalau kamu digini-gini, sorry. Kalau mau duduk, nggak bilang, ingat nih, ya enggak? Hah? Ya enggak? Iya. Siapa pernah gitu ya? Pernah? Pernah nggak? Pernah? Apa? Ya. Kemudian perbedaannya kalau konsekuensi, nggak terkait konsekuensi. Saat kemarin kamu buat nilai kelas, ada konsekuensinya. Misalnya apa? Misalnya kamu apa? Barrel rusak, kemarin sore nih, menggerak. Kemarin, maaf yang gara ya, pokoknya ya, teman-teman tahu semua. Kemarin, apa-apanya diomongin ya? Ya, Pak Anggara tanggung jawab. Udah membersihkan meja-meja ya, apa-apa Anggara ya? Kemarin Anggara, salah adalah mencoret-coret meja. Itu salah satu pelanggaran masuk. Konsekuensinya apa? Anggara berhukum enggak? Anggara berhukum enggak? Tidak. Tapi Anggara bertanggung jawab. Dengan apa? Dengan cara mengecek ulang meja yang sudah ditransfer.
Itu namanya kompetensi. Berhubungan. Itu namanya konsekuensi. Ini dengan hukuman, misalnya kamu datang terlambat. Cuma saya datang terlambat ya Bu. Bu guru, kalau kamu terlambat, kamu hukumannya mencuci WC. Hukuman enggak? Itu spontan guru sakit. Bukan hukuman ya, dengan konsekuensi. Yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Jadi kalau anak kayak negara lagi, dia sudah berbuat kesalahan, sudah bertanggung jawab, kita terima lagi nggak kelompok? Disayang lagi nggak? Saya sama negara. Sayangnya bukan dalam hal itu, dalam buah berat. Apa? Pernah nggak sakitin seseorang? Pernah nggak? Setelah orang menyakiti kamu marah terus atau sebentar doang? Ya? Ya? Lanjut. Wih, anjing. Nah, ini dia. Nah, itu makanya. restitusi. Tuh masih ada. Saya menanyakan pertama validasi tindakan yang salah. Misalnya, salah lagi nih. Dengan bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Misalnya lagi. Dicoba, bagilah. Kaisar, Buat siapa? Arbi. main bulan kelas. Maaf ya Kaisar ya. Kita main bola. Yang kacang. Pecah. Guru marah nggak? Kalau kamu jadi guru marah nggak? Apa guru yang kencang? Enggak. Tapi guru nggak kampanye. Aisyah, kenapa kamu melakukan itu? Alasannya apa? Jawabnya apa misalnya? Bisa keluar. Kemudian stabilan, jangan takut. Semua orang pernah berbuat salah, asalkan tidak mengulangi. Apa semua orang pernah berbuat salah? Pasti. Namanya tuh menstabilkan identitas. Aduh, astagfirullah. Nah nih, Masya berdasarkan prinsip Allah. sambut kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Tandanya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Udah 5 waktu Ya kan? loh, Bu. Pasti semua orang pernah berbuat kesalahan. Sejam ini 5 lebih. Melakukan itu, Sejam. kemudian Bapak Ibu tidak marah, tidak menjadi yang salah, tapi bagaimana mengatasinya. Yuk. Kamu mati. Kemudian yang ketiga, bagaimana keyakinan? Cepet dulu. Apakah kreativitas kita Dua. Ketuanya pegang sih. sama seperti apa gambaran Ganti sosial? lu. Seperti apa? Coba lu. Menurut kamu kreativitasnya gimana? Bagus belum? Kreativitas bagus belum? Udah belum? Apa dipertahankan, apa diselesaikan? Sampai kapan? Sampai ada perubahan lagi, ya? Nah, ya, terima kasih. Selesai, sampai guru. Sekarang, Alhamdulillah. sekarang.